Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menghimbau pihak Pertamina dan kelompok pengkritiknya untuk mencari solusi melalui dialog. Kita tahu bahwa hari-hari ini ada kelompok masyarakat, warga bangsa ini yang peduli terhadap kebijakan publik, khususnya terkait dengan turunnya harga minyak dunia, yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang tidak kunjung menurunkan harga BBM dalam negeri. Bahkan mereka sudah merencanakan ingin menggugat pemerintah dan Pertamina karena tidak menurunkan harga BBM dalam negeri. Dalam common sense memang sangat masuk akal. Kenapa? Harga BBM dunia itu menurun tajam dari 60-an dolar per barel menjadi 20-an dolar per barel. Sekarang ini barangkali sudah mulai naik menjadi 30-an dolar per barel. Tetapi di dalam negeri, pemerintah dan secara khusus Pertamina tidak kunjung menurunkan harga BBM dalam negeri. Sehingga memang masuk akal dipertanyakan, mengapa tidak turun? Dari pihak pengkritik, sekali lagi, mereka mengajukan data bahwa dengan penjualan BBM yang tidak turun harganya, ngambil uang konsumen pengguna BBM antara 1.500 sampai 3.500 per liter. Luar biasa banyak, bukan? Ya, itu memang dasar yang dijadikan sandaran oleh sekelompok warga bangsa ini untuk mempersoalkan kenapa tidak turun harga BBM dalam negeri. Pihak Pertamina harus menjawab itu. Pihak pemerintah harus menjawab itu secara baik. Pihak Pertamina memang sudah silaturahmi dan secara khusus memberikan penjelasan pada Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan kebijakan yang tidak menurunkan harga BBM di dalam negeri ini. Masuk akal. Setidaknya ada 3 poin yang kami tangkap pada waktu itu. Ini masuk akal juga. Gitu. Yang pertama, itu karena emang harga BBM yang dijual dalam negeri sampai dengan sekarang ini, itu masih dibeli dengan harga yang lama. Jadi kalau dia diturunkan, margin antara harga lama dan harga sekarang ini merupakan kerugian. Masuk akal juga bukan? Yang kedua, fluktuasi harga minyak yang tidak menentu. Pada waktu kami menerima penjelasan dari pihak Pertamina, pada saat itu dinyatakan bahwa harga minyak dunia sudah mulai naik menjadi 30-an dolar per barel. Hingga kalau diturunkan, standar mana yang digunakan? Masuk akal juga. Yang ketiga adalah permintaan atau pengguna BBM di era corona ini di dalam negeri menurun. Saya kira sekitar 34% turunnya permintaan pemakaian atau penggunaan BBM. Sehingga total jualan itu bisa berdampak pada rendahnya pemasukan Pertamina. Ini juga masuk akal. Tetapi satu yang saya apresiasi pada Pertamina sekali lagi, bahwa Pertamina tidak melakukan PHK karyawannya. Andai Pertamina melakukan PHK, kita bisa bayangkan akan semakin menambah deretan tumpukan tenaga kerja dalam negeri yang ter-PHK. Sebagai informasi saudara-saudaraku, dari kelompok buruh ini di akhir April lalu kami diskusi juga melalui Zoom meeting, menyampaikan bahwa waktu itu PHK di dalam negeri sebagai dampak dari corona sudah mencapai angka 2 jutaan. Bisa bayangkan. Kalau ditambah dengan BUMN lagi yang akan mem-PHK akibat rugi, mengalami kerugian dalam era corona ini, maka sekali lagi akan semakin menambah barisan dari kelompok miskin baru dalam negeri akibat PHK. Tentu itu tidak kita kehendaki. Makanya upaya Pertamina barangkali dalam mempertahankan kerjanya untuk tidak menurunkan harga BBM juga merupakan satu bagian dari upaya untuk mempertahankan agar tidak terjadi kegoncangan
karyawan di dalam lingkungan perusahaan. Itu walau alam. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa Pertamina, ayo, marilah direksi, komisaris Pertamina sama-sama undang kelompok-kelompok yang kritis itu untuk berdialog, sekaligus mensosialisasikan kebijakan terkait dengan upaya penghapusan BBM premium di Pulau Jawa pada tahun ini. Itu kan bagus. Jadi kelompok yang kritis ini memiliki dasar argumen, dasar data, dan sebagainya. Kemudian Pertamina juga ingin menyampaikan apa argumen-argumen mereka. Ya, itu bertemu di situ kira-kira. Sehingga tidak perlu selalu untuk sampai pada pengadilan. Nggak perlu, saya kira. Kita perlu melakukan upaya-upaya alternatif sehingga energi tidak tersita untuk saling berhadapan di depan hakim di pengadilan antara warga dan pihak pemerintah. Ini sesuatu yang harus dihindari kalau menurut saya. Oleh karena itu sekali lagi kita menghimbau pihak Pertamina untuk meminta untuk mengundang secara khusus kelompok-kelompok yang kritis itu dan mengumumkan pada publik alasan-alasan mengapa tidak diturunkannya harga BBM sampai sekarang ini. Hal yang paling spesifik saya kira, barangkali perlu menjelaskan juga bisnis trading minyak dari Pertamina. Berapa kontribusinya untuk holding. Sehingga unit trading ini di dalam Pertamina itu clear berapa pemasukannya untuk holding, berapa kontribusinya untuk holding, dan sebagainya. Jangan sampai ada kecurigaan dagang minyak yang merupakan bagian dari elemen bisnis Pertamina itu ternyata menopang yang lain yang mengalami kerugian misalnya, dan berakibat pada tidak diturunkannya harga BBM. Itu juga harus dijelaskan. Saya kira itu saja pesan dari saya kali ini, karena saya juga sedikit terganggu ketika ada kritikan bahwa terhadap berita yang beredar bahwa bahwa Ombudsman ya perlu berpihak pada pengguna BBM. Ini bukan soal berpihak atau tidak berpihak, soal penjelasan yang lebih netral berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan yang dasar-dasar argumen yang memungkinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.